orang itu Bi Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam mazhab Sadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balik loh, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balik. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini, seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Sadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, wa abu ulaka bi ni'matika aliyah, abu ulaka bi ni'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Gue sampean sholat misalnya ora salah cara fikih, tapi cara malaikat delok iku seneng, capek gelem sujud, masih wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes secara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes, cak waras, mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusno waras mun keren, waras. Makanya di kitab Madhab Sadili ini kalau bela Gus Wafila yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, itu muridnya Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dan cerminan Madhab Sadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah, tapi malaikat bisa nggak nyalahkan Anda. Misalnya 5 ada sebah tawwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar tawwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Shaykhul Hikam, kafa min jazai iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Hasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih ya. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kalau suwon ketika nanti sama nani saradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bi ni'matika alaihi. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri ku nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora ngamuki tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang liya. Ojo lho terus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW nu nate ketemu tiang melete. Nak melaku nu melete nerakaran, melarat elek melete. Nak melaku sombong kepol. Kata Nabi, mahadhihi misya, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe elek wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah SAW. Terus mlete. Wong liya iso mlete be duwe, mosok aku iso mlete be Rasulullah. Dadi kalau sampean ngene terus nekani pengajian kaya orang kaya terus teko ngaji gudak-guduk wis ora paham lah, penting seneng. Ora seneng wis. Delok Habib seneng, delok kiai seneng, delok diri Anda enggak paham ya seneng. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nasar, berbentuk prosa niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam Masjid Kuba nggih keren tak jane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati apal Quran timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca qul huwallahu ahad. Utawa ida syamsu kuwirat mubang sadha qul huwallahu ahad. Sampai makmum ini protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Ngimami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maca qul huwallahu ahad. Jare dawuh Nabi celuk. Terus ditakoki wae Nabi. Kowe yo maca liyane ra kena. Ora apa sih men maca qul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu anna wa yuhibbu bi hubbihi la apa qul huwallahu ahad. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta qul huwallahu ahad. Ini hadis paling luar biasa. Manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakih falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua. Ada tidak sopannya? Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia kumuluhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar? Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya, pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la wa yatubu alaih fa inna wa tawwabur rahim, mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawaduk. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketok, kalau istighfar ya nangis betul ya. Cuma kan nggak perlu di depan umum. Nanti ada penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis nggak ikhlas, nggak mutu. Coba agama ini mensyaratkan iddah.
Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan nak mangan wangil, buling era karuan. Ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih kenapa sih masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa inzana wa insarah. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah mati. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim, wa inzana wa insarah. Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, enggak. Ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinahan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini, absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1 lonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 2, 01 ya bilang 2, 02 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati, sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Jika orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat sah. Tidak usah begini, Pak kafir soleh dulu ya berapa tahun baru Anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kayak tadi orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh. Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa? 1 tambah 1? 2. Udah tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepakat.